Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta didik SMA Negeri 1 Purwantoro, kelas 10 IPA 1. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, melanjutkan pembelajaran pada minggu sebelumnya mengenai teks eksposisi. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, saya ingin mengingatkan apakah kalian sudah absen hari ini? Jika belum, segera saja kalian absen, karena absen merupakan salah satu bukti dari kehadiran kalian selama pembelajaran berlangsung. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa kepada Mas Redi ya, tadi yang datang lebih awal. Saya minta untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ayo Mas Redi, silakan. Terima kasih Pak Guru. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Redi sudah memimpin doa tadi. Kita langsung melihat slide yang saya tampilkan ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengidentifikasi teks eksposisi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca contoh-contoh teks eksposisi. Kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini, kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Dilanjutkan dengan praktik merancang kerangkanya sampai menulis teksnya secara utuh. Mau sampai kapan kita dibayang-bayangin oleh sampah plastik? Nah, tadi saya sudah memutarkan sebuah video tentang sampah ya. Apakah di tempat kalian banyak terdapat sampah? Banyak Bapak, sampahnya di mana-mana, apalagi sampah masyarakat Bapak, banyak sekali. Kalau sampah masyarakat itu nanti kita tidak membahasnya ya, kita bahas mengenai sampah yang sebenarnya saja, sampah plastik. Nah, di sini ada pertanyaan, tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah menyaksikan video tersebut? Mungkin ada yang mau berkomentar untuk masalah ini. Saya Pak Guru. Oke, siapa ini? Saya Puput. Oh iya Puput. Ya. Gimana Puput? Setelah menyaksikan video mengenai menanggulangi sampah tadi, semakin menumbuhkan kesadaran diri dan saya ingin ikut serta menjaga lingkungan sekitar dari sampah. Seperti itu Pak Guru. Oh ya, bagus sekali ya. Nah, Terima itulah kasih. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Puput ya. Nah, itulah salah satu manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan menulis teks eksposisi. Jadi kita berpendapat, jadi tadi ada vlognya si Irma ya, kalau nggak salah namanya. Irma membuat vlog. Vlog itu tidak serta-merta dia buat tanpa konsep. Nah, dia menyusun konsepnya salah satunya dengan menggunakan teks eksposisi. Jadi dia ingin menggambarkan apa sih dampak sampah bagi kita. Nah, kemudian diakhiri dengan solusi atau penyelesaian masalahnya. Nah, itulah salah satu manfaatnya kita mempelajari teks eksposisi. Hingga ada yang namanya respon. Respon yang kita inginkan seperti yang disampaikan oleh Mbak Puput tadi. Akhirnya dengan menyaksikan video tadi, dia berkeinginan untuk menjaga lingkungan sekitar karena melihat dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sampah tadi ya. Selain sampah ada banyak masalah itu yang ada di sekitar kita. Bukan sampah masyarakat ya. Di sini ada sampah plastik yang menggunung, jika kalian lihat. Ada juga masalah air bersih di beberapa tempat. Kalau di daerah kita, di Wonogiri mungkin daerah Eromoko itu yang sering kekeringan ya. Kemudian ada pula banjir yang sering kita lihat di ibu kota kalau musim penghujan. Itu juga masalah sampah sebenarnya. Dan terakhir ada gambar pula mengenai budaya asing. Akhir-akhir ini demam K-pop kalau nggak salah ya, anak-anak muda itu lebih gandrung dengan K-pop, dimulai dari musiknya sampai film-filmnya, apal semua mesti kalian ya.
Nah, ini tugas kalian hari ini. Jadi tugas kalian hari ini bisa kalian upload di tautan yang sudah saya sediakan. Di situ sudah ada soal dan cara mengerjakannya. Untuk bahan referensinya, ini ada beberapa modul yang bisa kalian cari juga ya, ada linknya. Dan ini nanti di ending, di bagian akhir pembelajaran ya. Oke, untuk pembagian kelompok, sudah saya bagi kelompoknya. Tugas kelompok hari ini adalah menulis teks eksposisi beserta menganalisisnya. Jadi tulisan yang sudah kamu tulis, kamu analisis juga aspek kebahasaannya. Dari kelompok 1, Eka Zul, Eni, Muhar, Muhlis, dan seterusnya dengan tema-tema berikut ini. Ada pertanyaan sebelum menuju ke LMS? Kalau tidak ada, kita lanjutkan diskusi di bagian LMS ya. Kita langsung menuju ke LMS kita. Google Classroom. Kelas 10 IPA dan IPS. Oke. Oke. Kita lihat di sini ada tugas rancangan 3, 2, 1. Kita lihat komentar kelasnya. Sudah diisi, oke. Tinggal Nah, baik anak-anakku, waktu untuk kegiatan kita di LMS sudah berakhir, berarti saatnya presentasi ya. Ini siapa yang mau presentasi untuk kegiatan kita yang sudah berlangsung? Yuda, Pak. Iya, Pak. Oh, Yuda, siap. Oke, Yuda presentasi siap ya? Ini hasil dari kelompok saya. Ya, ini hasil dari kelompok saya, Pak. Mohon maaf nanti kalau banyak kesalahan ya, Pak. Ini saya wakili rekan saya, Titi dan Ulwi. Saya disuruh presentasi sama mereka. Ya, sementara itu Pak yang bisa kami presentasikan. Saya mewakili kelompok. Semoga bisa dinilai oleh Bapak. Ya, terima kasih untuk Mas Yuda yang sudah dipresentasikan. Bagus ya teman-teman ya. Ada yang mau berkomentar untuk pekerjaannya Mas Yuda dan kelompok 3 ini? Bisa resen atau angkat tangan? Oh, oke. Ini Mbak Muhar ini. Silakan Mbak Muhar. Pak. Saya mau memberikan komentar dari Yuda dan teman-teman. Iya, Pak. Ya, terima kasih sudah memberikan komentar dari hasil pekerjaan teman ya. Oke, berarti kita sudah mempresentasikan semua hasil pekerjaan kita. Kesimpulan yang dapat Bapak ambil di sini adalah kalian sebenarnya sudah bisa menulis teks eksposisi dari segi struktur dan dengan memperhatikan kaidahnya demikian. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama pada segi tata tulis. Yang pertama adalah tadi disampaikan ada yang berkomentar perhatikan EYD-nya. Itu berarti kalian harus lebih jeli lagi dalam menyusun tulisannya ya, kalimat-kalimatnya disusun dengan baik, perhatikan EYD-nya, huruf kapitalnya dan lain sebagainya. Karena kita kan belajar bahasa Indonesia harus belajar dengan baik. Oke, berarti kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Kita sudah belajar mengenai cara menganalisis teks eksposisi. Kalian sudah praktek mengenai cara menulis teks eksposisi dan mempresentasikannya. Maka sekarang adalah saatnya kuis. Nah, kuis ya, untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah dipelajari. Oleh karena itu, sekarang saatnya kalian menuju ke Google Form yang sudah saya kirim ya. Saya akan mengeceknya. Ada hadiahnya tidak, Pak? Ini kuisnya. Ada. Kuis kan ada hadiah.
Hadiahnya nilai 100 untuk yang jawabannya benar semua ya. Oke. Oke. Aduh, kecewa Pak kalau cuma nilai. Saya akan mengeceknya lewat drive saya. Ya, saya sudah mengecek pekerjaan kalian, sudah terkumpul semua. Terima kasih. Berarti saatnya menyimpulkan ya. Kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari selama beberapa jam tadi ya. Kita belajar mengenai menganalisis dan lain sebagainya. Siapa yang mau menyimpulkan nih di akhir pembelajaran ini? Saya Pak, saya. Oke, siapa ini? Eni Pak. Oke, Eni. Tapi Silakan. saya nyimpulkannya versi saya loh Pak. Nanti kalau ada yang salah, jangan dimarahin loh Pak. Enggak, saya bukan seorang yang pemarah. Ayo, silakan. Oke, tadi belajar mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi itu bisa digunakan untuk menyampaikan pendapat, Pak. Terus strukturnya itu ada 3. Yang pertama adalah tesis, kedua argumentasi, yang ketiga pernyataan ulang. Ya, betul sekali apa yang sudah disimpulkan oleh Mbak Eni tadi ya. Teks eksposisi merupakan teks yang digunakan untuk menyatakan pendapat dengan tujuan nanti kalian mendapatkan respon dari apa yang telah kalian sampaikan. Strukturnya mencakup tadi tesis, argumentasi, dan penegasan ulang dengan kaidah kebahasaan seperti kata kajian, penggunaan kata sifat, dan satu lagi apa? Penggunaan verba transitif dan intransitif. Oke, berarti itu yang dapat kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan jenis teks yang berbeda ya. Untuk pembelajaran selanjutnya berarti nanti setelah teks eksposisi kita akan belajar mengenai teks anekdot. Di situ ada banyak cerita-cerita lucu, nanti kamu pasti suka ya. Namun demikian sebelum menuju ke teks anekdot tetap ada tugas ya. Tugas ini penting ini. Jadi setelah kalian tadi belajar mengenai menulis secara berkelompok, di sini saya tugaskan setiap individu untuk menulis teks eksposisi mengenai lingkungan sekitar ya. Temanya permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian, bisa masalah lingkungan ataupun masalah sosial gitu ya. Ini karena waktunya sudah limited edition atau sudah menjorok ya, mungkin lebih dari waktu pembelajaran kita. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini kepada Mbak Nur. Pimpin doa Mbak Nur untuk mengakhiri kegiatan kita. Ya Bapak Guru, marilah pembelajaran pada pagi ini diakhiri dengan berdoa bersama ya teman-teman. Mari bersama-sama mulai. Terima kasih. Sampun Pak Guru. Ya, terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan. Salam sehat, tetap semangat, tetap belajar ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.